Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pompa dan kompresor. Pada pertemuan atau kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 17 untuk mempresentasikan sebuah studi kasus engineering yang sangat menarik mengenai kegagalan pada sebuah mesin rotasi, yaitu pada pompa, yang mana kita akan menganalisis troubleshooting dari getaran, penyebab getaran yang ekstrim pada pompa cooling water. Nah, kami akan membedah bagaimana aliran fluida yang tidak kasat mata bisa menyebabkan getaran yang menghancurkan struktur sebuah pompa yang berfungsi sebagai cooling water. Nah, kasus ini terjadi pada unit pompa CW atau cooling water di sebuah pembangkit listrik termal berkapasitas 500 MW. Nah, saat diuji pabrik, pompa beroperasi sangat mulus. Namun, saat dipasang di lapangan muncul sebuah masalah besar, yaitu sebuah getaran atau vibrasi yang sangat besar hingga bisa dilihat oleh mata secara telanjang seperti itu. Getaran dan kebisingan meningkat justru ketika pompa itu dinyalakan secara bersamaan. Jadi di sini ada 3 pompa ya teman-teman. Sorry, Bapak dosen. Di sini ada pompa disusun secara paralel seperti ini, kemudian dinyalakan uh, secara bersamaan gitu. Untuk lokasi kasusnya itu di Faraka Super Thermal Power Station FSTPS. Nah, untuk sistemnya ini di sini membutuhkan aliran flow tinggi dengan tekanan atau heat yang sangat rendah. Nah, masalah utamanya seperti yang saya sebutkan tadi itu mengalami getaran dan tingkat kebisingan yang berlebih saat dipasang di lokasi. Untuk gambar secara realnya pompanya seperti ini, kemudian untuk spesifikasinya seperti ini. Jadi untuk liquid itu ada menggunakan air atau water biasa, kemudian alirannya vertikal, flow rate-nya mixed flow, dan tipe impellernya adalah di 30.000 meter kubik per jam setiap pompanya. Kemudian sudu impellernya adalah tipe closed taper dilengkapi dengan cincin selubung. Kemudian untuk speednya ini ada di 373 rpm, dan kemudian masih ada banyak lagi. Nah, di sini ada kondisi operasi pompa yang mana pada operasi tunggal itu untuk flow pressure-nya itu seperti ini, seperti di ini. Kemudian ada pompa 1 dan 3 secara paralel. Kemudian ada pompa 1 dan 3 juga. Nah, ini data dari artikel jurnal. Silakan. Baik, setelah kita mengetahui kondisi operasi pompa dan mengetahui masalah utama yang terjadi pada pompa tersebut, setiap pompa akan dilakukan uji coba trial and error untuk mengatasi problem pada pompa tersebut. Yang pertama yaitu pemasangan cruciform atau sirip silang. Pemasangan cruciform ini dipasang di bawah mulut pompa yang tujuannya yaitu untuk memecah pusaran air atau vortex di dalam kolam. Maaf. Dan hasil dari pemasangan cruciform ini yaitu getarannya tetap tinggi. Lanjut. Yang kedua yaitu pemasangan flow bit atau pengarah aliran. Flow bit dipasang di mulut hisap atau belmut karena mereka curiga sudut masuk air terlalu tajam. Bisa dilihat pada gambarnya flow bit, dan hasil dari pemasangan ini yaitu getarannya tetap tinggi, plat pengarah aliran hancur akibat kavitasi. Uji coba yang ketiga yaitu pemasangan flow splitter atau pemisah aliran.
flow splitter dipasang di lantai dan di dinding kolam untuk menstabilkan aliran berdasarkan simulasi CFD. Simulasi CFD untuk pompa. Dan hasil dari pemasangan flow splitter ini yaitu getarannya tetap dan tidak berkurang. Jadi ketika uji coba trial error tersebut, hasilnya menandakan bahwa getaran tetap tinggi dan tidak berkurang. Baik, dari dampak yang telah terjadi setelah dilakukannya modifikasi yang ketiga uh, trial and error tadi, masih didapati kerusakan pada bilah-bilah impeller, terus ada pengikisan pada bilah impeller, bell mount dengan pembantu aliran yang rusak juga. Terus terjadi kerusakan juga pada impeller pompa dan juga truss bearing pada motor juga terdapat kerusakan, dan juga terdapat kerusakan-kerusakan yang lain yang diakibatkan banyak dari kavitasi. Banyak terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh kavitasi gitu. Kemudian dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi ini, kita melakukan, ataupun engineer dari penulis ini melakukan, bisa di slide Mas, melakukan root cause investigation. Root cause investigation ini dilakukan agar kita tahu bagaimana kerusakan-kerusakan ini atau permasalahan yang terjadi pada pompa ACW ini terjadi begitu. Jadi yang pertama kita melakukan vibration spectrum analysis. Untuk menilai bahwa tingkatan getaran yang terjadi pada pompa itu, kita perlu melakukan adanya spektrum analisis. Spektrum analisis ini juga nantinya akan merujuk dari standar acuan tertentu gitu. Kalau dari jurnal yang kita sedang bahas ini, itu menggunakan standar acuan IS 14817 part ketiga. Itu nantinya dari data getaran akan diubah menjadi data spektrum yang kita bisa lihat di CW pump vibration spectrum ini biasanya menggunakan FFT ataupun fast forward transform metodenya. Dari gambar spektrum ini nantinya akan diinterpretasikan data ini apa sih penyebabnya, apa sih penyebab getarannya. Bisa nantinya dilihat dari beberapa puncak frekuensi ataupun dari frekuensi tertinggi, RPM tertinggi, 1 kali RPM, 2 kali RPM, itu nantinya merujuk pada standar ISO. Itu bisa diinterpretasikan bahwa getarannya terjadi karena apa gitu. Kalau dari vibration analysis di CW pumping ini, getarannya bukan disebabkan oleh cacat mekanik seperti misalignment atau poros bengkok, melainkan dengan adanya fenomena yang dipicu oleh aliran fluida, fluid induced. Terus kemudian root cause investigation yang kedua, yaitu bisa di slide Mas, habis kita melakukan penulis melakukan suction recirculation. Dari root cause yang kedua ini, suction recirculation, terjadi resirkulasi ataupun nantinya terjadi adanya vortex yang terbentuk ketika aliran fluida tidak teratur, yang menyebabkan tekanan rendah di sekitar pusat vortex dan berpotensi menyebabkan kavitasi. Dan fenomena ini biasanya terjadi ketika flow rate rendah ataupun terjadi saat pompa di bawah BEP ataupun titik efisiensi terbaik gitu. Mekanisme kegagalannya dari suction resirkulasi ini bukan impeller terlalu besar untuk debit air yang sedikit. Yang kedua adalah aliran air terpecah ataupun flow separation dan berputar balik, nantinya akan mengakibatkan vortex. Yang ketiga adalah menghasilkan tekanan yang sangat rendah
menciptakan gelembung uap air yang pecah. Nah, ini namanya kavitasi. Terus yang keempat adalah efek palu, hammering, water hammer gitu. Kalau di dalam aliran terjadi water hammer, nantinya akan berpengaruh kepada komponen-komponen pompa yang lain dan juga akan memperpendek umur masa pakai komponen pompa. Ya, menghancurkan logam impeller dan memicu getaran yang hebat gitu. Itu dari pembahasan root cause investigation. Bisa dilanjut ke pembahasan yang selanjutnya oleh rekan saya. Baik, untuk di bagian solution, pada bagian ini dijelaskan beberapa poin. Untuk solusi yang pertama yaitu kita dari artikel tersebut dilakukan dengan memodifikasi geometri impeller pompa. Untuk perubahan yang dilakukan yaitu meliputi memperkecil diameter masuk, lalu kemudian mengurangi luas area throat, dan juga menyesuaikan bilah atau inlet blade angle-nya. Untuk tujuan dari perubahan ini adalah memperbaiki pola aliran dari fluida agar lebih stabil saat masuk ke dalam impeller, sehingga fenomena suction recirculation-nya dapat dikurangi. Selain itu, terdapat tindakan tambahan yaitu meningkatkan level air pada sump. Hal tersebut untuk meningkatkan margin MPSH agar kondisi tekanan lebih aman dan getaran dapat direda. Untuk solution yang selanjutnya bisa dilanjutkan. Slide-nya Mas Hafiz, tolong. Baik, untuk solution yang selanjutnya yaitu melakukan CFD, simulasi CFD dengan perbandingan aliran sebelum dan sesudah modifikasi. Sebelum dilakukan modifikasi, aliran fluida di dalam pompa cenderung tidak stabil dan tidak merata. Namun, setelah dilakukan perubahan pada geometri impeller, aliran menjadi lebih stabil dan lebih merata. Sehingga dapat disimpulkan fenomena fluid induced vibration dapat dikurangi dan kinerja pompa menjadi lebih baik secara keseluruhan. Selanjutnya Mas Hafiz, slide selanjutnya. Oke, untuk Nah, kesimpulannya, jadi untuk area sirkulasi hisap itu dapat menghancurkan pompa berenergi tinggi jika sering dioperasikan di bawah BP. Artinya ketika pompa tidak dioperasikan sesuai dengan base efficiency itunya sendiri, itu tidak baik gitu. Kemudian untuk dari getaran, analisis getarannya adalah kita bisa ambil dari situ sebagai alat vital diagnostik yang mana mampu membedakan cacat mekanik murni versus kegagalan hidrolik ataupun dari fluidanya sendiri. Kemudian kita dilakukan simulasi computational fluid dynamics atau CFD untuk mengeksekusi modifikasi geometri yang sesuai dengan kondisi di lapangan itu sendiri. Nah, juga kita perlu melakukan tindakan preventif, yaitu untuk tindakannya adalah menghindari pengoperasian berlarut-larut di area throttling atau debit yang sangat rendah, sehingga kesesuaian operasi itu bisa dicapai tanpa merusak aliran fluida itu sendiri gitu. Kemudian mungkin jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyain aja ke kita, insya Allah kalau bisa jawab kita jawab. Kemudian terakhir itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 17. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.